Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kita ketemu kembali pada hari ini dalam melanjutkan materi ajar kita. Untuk hari ini topik kita atau materi kita adalah keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini adalah menilai pentingnya keadilan sebagai dasar mewujudkan demokrasi dan HAM pada konteks global dan lokal pada teks Alkitab. Nah, kalau kita tahu kan di dasar negara kita Pancasila, di dalam Pancasila juga ada merangkum tentang kata keadilan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata keadilan itu tidak begitu asing kepada kita, dan keadilan itu juga ada di dalam konteks Alkitab. Nah, pondasi demokrasi. Pondasi demokrasi di negara kita adalah keadilan. Seperti apapun demokrasi, tanpa ada rasa keadilan di dalamnya, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi pondasi ataupun dasar untuk berdemokrasi itu di dalamnya harus ada keadilan. Ya, sebab tanpa keadilan, sistem yang sudah dibangun di negara kita ini akan rusak dan hancur, karena banyak masih didapati di negara kita ini oknum-oknum yang kadang belum menghidupi dan melaksanakan keadilan, baik ketika menjabat sebagai aparat, sebagai seorang pemimpin. Keadilan atau berkeadilan itu belum utuh dilakukan, sehingga masih timbul masalah-masalah. Misalnya seorang pemimpin masih melakukan praktik diskriminasi, pengelompokan, pengkotak-kotakan. Kalau terhadap ini dia care, yang sana cuek, ya kan? Nah, itu masih dapat dilihat dari praktek-praktek oknum, ya. Padahal sebenarnya seorang leader itu atau pemimpin mengayomi kan sifatnya, siapapun yang pada waktu itu adalah memang orang yang harus dibina, dibimbingnya, ya dilakukan pengayoman, dibimbing dengan baik, ya. Nah, selanjutnya keadilan atau kemerataan adalah hal yang menjadi tujuan. Jadi masyarakat Indonesia merasakan kesemarataan rata. Tidak ada pengkotak-kotakan. Tidak ada seperti yang sebutkan tadi diskriminasi, perlakuan yang berbeda terhadap warga A dan B. Tapi semua diedukasi, semua benar-benar diayomi supaya keberadilan yang diharapkan masyarakat itu boleh nyata dan mereka boleh merasakan bahwa mereka juga berharga. Nah, banyak kadang masyarakat komplain terjadi konflik ya karena faktor ketidakberadilan. Bisa saja daerah komplain ke pusat karena mereka tidak melihat perhatian pusat kepada mereka. Sedangkan untuk kota tertentu, pusat begitu jor-joran memberikan perhatian. Atau mungkin juga bisa saja rakyat jadi komplain karena melihat pemerintah tidak begitu memberikan hati untuk membangun daerahnya, sehingga rasa keadilan itu tidak bisa dimiliki, sehingga masyarakat tidak begitu berkontribusi karena mereka selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah, ini yang perlu kadang disadari. Jadi pondasi demokrasi di negara kita ini harus ada rasa keadilan, harus benar-benar merata dan tidak ada yang tebang pilih atau pilih kasih, ya. Nah, keadilan, demokrasi dan HAM.
Pengakuan terhadap kesetaraan mengandung makna semua orang sama harkat dan martabatnya. Jadi kalau orang atau manusia sudah diakui harkat dan martabatnya, maka dia akan merasa berarti, dia merasa dibutuhkan, dan jiwa nasionalismenya, jiwa kemanusiaannya akan hidup. Jadi semua orang itu berhak untuk mendapat pengakuan, apalagi didukung dengan hak asasi manusia yang tentu sudah melekat pada setiap individu yang ada di negeri kita ini. Yang berikutnya, kesetaraan akan mendorong lahirnya kerjasama yang erat antar warga masyarakat. Jadi kalau tidak ada pengkotak-kotakan, merasa semua memiliki, maka akan ada sinergi ya antara masyarakat, sehingga program ataupun kerjasama yang sedang digadang, yang sedang dikerjakan itu akan terjalin. Tidak memandang unsur-unsur yang berbicara tentang ini kelompok A dan B, ini pekerjaan A dan B, tidak. Tapi semua dikerjakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, kemerdekaan dan kebebasan atau freedom ini juga perlu dihargai dalam memaknai konteks keadilan ya dalam demokrasi. Prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat itu harus diingat bahwa kita ini adalah negeri yang multikultural dan plural ya. Kesadaran akan keberagaman akan mendukung terwujudnya keadilan, demokrasi, dan HAM. Jadi demokrasi dan HAM unggulnya harus dulu keadilan itu terjamin. Maka kita percaya demokrasi dan HAM akan berjalan dengan beriringan. Demokrasi dan HAM. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Jadi pendapat, asumsi, argumentasi, buah pikir dari masyarakat itu harus dihargai. Ya. Lalu integritas, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, antara cara dan buah. Ini banyak kadang tidak terrealisir dengan baik ya, seorang pemimpin berjanji ketika kampanye tapi ketika sudah duduk tidak direalisir. Jadi integritas, kita sama dengan perkataan dengan perbuatan. Jadi tidak hanya umbar janji, tidak hanya slogan-slogan, jargon, tetapi juga memang dihidupi dan dilakukan. Demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial yang ada di Pancasila tadi ya. Oke, prinsip dasar keadilan merata ya, tidak ada yang kurang, semua pas. Tidak ada diskriminasi, ya pengkotak-kotakan, semua berharga, semua dirangkul. Hak setiap orang itu akan diterima sesudah ia melakukan kewajiban asasinya. Ya, tuntutlah hakmu setelah kau melakukan kewajiban. Semua berharga di mata Tuhan. Semua memiliki kelemahan dan kekurangan satu dengan yang lain. Tidak ada kata terlambat untuk menegakkan keadilan. Nah, ini saja penjelasan pada hari ini. Terima kasih untuk atensi kita hari ini. Dan tetap semangat belajar mendekati pelaksanaan PAS kita pada tanggal 29 sampai tanggal 7 Desember. Tetap semangat buat kalian anak Tuhan memberkati. Dan jangan lupa tugas prakteknya segera dikirim ke menyanyikan lagu rohani, videokan, buat yang bagus, penghayatan dinilai paling tinggi. Terima kasih untuk pagi ini, Tuhan memberkati dan shalom.